Dan selanjutnya akan ada notifikasi yaitu berhasil tambahkan atau edit pengalaman kerja. Kemudian kita bisa klik baiklah. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat pekerjaan di SSC ASN ketika saya ini tidak pernah pindah atau nggak pernah mutasi. Artinya di sini ketika saya itu bekerja pada sebuah sekolah yang mana di sini sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2003 saat 2023 ya, saat ini saya nggak pernah mutasi. Kira-kira bagaimanakah untuk mengisinya dan juga bagaimana nanti untuk berkas yang kita upload. Nah, di sini ada perubahan lagi, bahwasannya yang diminta itu adalah yang dulu awalnya surat pengalaman kerja, kemudian diubah menjadi kontrak atau surat perjanjian kerja. Nah, sekarang ini berubah lagi, yaitu ada 3 opsi, bisa kontrak, bisa surat perjanjian kerja, ataupun juga bisa pengalaman kerja. Kira-kira seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini terkait tentang pengisian riwayat pekerjaan. Ini untuk teman-teman guru honorer, informasi terbaru dari BKN ini ternyata bisa dilampirkan untuk SK ketika kita mengisikan riwayat pekerjaannya, teman-teman. Nah, di sini sebagai contohnya ini adalah seperti ini. Yang dulu awalnya ini adalah ketika kita mengisi riwayat pekerjaan dengan tambah pekerjaan, kita akan mengisikan data ya, mulai dari instansi, kemudian jabatan, kemudian tanggal mulai, kemudian tanggal selesai, kemudian gaji pokoknya, kemudian tentang isian dari surat keputusan, mulai dari nomor, kemudian tanggal, pejabat, kemudian kita diminta untuk mengupload ya dengan cara JOS file bukti pengalaman. Nah, bukti pengalaman ini sekarang sudah berganti menjadi yaitu kontrak atau surat perjanjian kerja. Dan sekarang ini berganti lagi, yaitu bisa kontrak, bisa surat perjanjian kerja, bisa juga bukti pengalaman kerja, teman-teman. Kemudian terkait tentang pengisian, nah di sini ada opsi yang kemarin saya kutip dari BKN, bahwasannya untuk pengisian riwayat kerja itu bisa dilakukan per tahun sesuai dengan pengangkatan dan juga SK yang diberikan. Nah, tentunya kalau misalkan kita ini riwayat pekerjaannya itu mulai dari tahun 2007 sampai ke dengan 2023, tentunya akan banyak banget ya untuk barisnya. Nah, kalau misalkan kita nggak pindah-pindah, ini kita juga diberikan opsi untuk melakukan pengisian itu dengan kolektif ya. Dapat juga dilakukan secara kolektif, yaitu dengan cara menggabungkan semua SK pada sekolah yang sama. Ingat, sekolah yang sama ya. Kalau misalkan sekolah kita sama, ini kita bisa buat secara kolektif dari awal hingga akhir. Yang jelas di sini untuk ukuran maksimal itu adalah 1 MB. Nah, terkait tentang kalau misalkan ukuran dari file kita itu terlalu besar, ini kita bisa kompres ya, atau dikecilkan, yang mana tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini. Nah, selanjutnya di sini untuk opsi yang kedua, ini kan kita diminta boleh juga untuk melakukan secara kolektif, menggabungkan semua SK. Ini adalah nanti akan hasilnya seperti ini. Misalkan selama jadi guru honorer, saya itu yang pertama itu di SDA misalkan. Kemudian ini dari tahun sekian sampai sekian. Kemudian yang diupload adalah SK yang diberikan setiap tahunnya. Nah, kemudian saya pindah ke sini, barulah saya ubah ya. Nah, saya ubah ini. Kemudian SK yang diberikan di sini. Kemudian saya pindah lagi seperti ini, kemudian saya pindah lagi, sehingga kalau misalkan saya pindah 4 kali 4 tempat tugas, di sini berarti saya ada 4 baris. Kalau misalkan satu ya, di sini kita bisa 1 baris ya, teman. Kemudian kalau misalkan kita ini 2 baris, ya berarti di sini kita cuman 2 baris seperti ini, teman-teman. Nah, pertama-tama tentunya di sini kita login ke akun SSC ASN masing-masing, berkunjung ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita pilih di sini ya. Di bagian SSC ASN di sini ada buat akun dan juga masuk. Kita klik yang masuk. Kemudian di sini kita untuk melakukan pengisian riwayat, yaitu untuk riwayat pekerjaan atau riwayat kerja. Inilah kita di bagian tab yang keempat, yaitu riwayat. Tentunya kita bisa mencapai ke halaman riwayat. Ini sebelumnya teman-teman harus melengkapi dulu untuk di bagian isian biodata. Kemudian memilih jenis seleksi, selanjutnya mendaftar formasi, kemudian di sini di bagian riwayat. Nah, di bagian riwayat ini kita scroll ke bawah dan kita pilih di sini ya, yaitu tambah pekerjaan, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk menambah riwayat, ini adalah kita klik sini.
Kalau misalkan kita itu saya tuh bekerja itu mulai dari awal sampai dengan akhir itu tidak pernah pindah. Nah, ini kita isikan satu ya. Nah, saya akan mengisikan satu, yaitu saya bekerja di jenis instansi. Di sini ada dua opsi. Yang pertama instansi swasta dan juga pemerintah. Kalau misalkan saya di sekolah negeri berarti saya di instansi pemerintah. Kalau saya di sekolah swasta berarti saya pilih di instansi swasta. Nah, di sini karena saya di instansi pemerintah, saya ketikkan di sini pemerintah. Kemudian instansi pemerintah itu di bawah naungan instansi mana? Yaitu maksudnya kabupaten, kota mana, provinsi mana gitu kan. Nah, di sini saya itu di salah satu daerah. Nah, yaitu di Pemkab saya ya. Nah, berikutnya di sini untuk instansi perusahaan ini kita hapus ya. Ini kita hapus, inilah merupakan template yang datang dari atas ini. Ini saya hapus, kemudian saya ganti dengan nama sekolah saya, instansi perusahaannya. Oke, kemudian saya isikan nama SD saya. Kemudian saya di sekolah ini kebetulan diberikan tugas untuk mengerjakan tugas dalam jabatan yaitu guru agama Islam. Nah, saya sebagai guru agama Islam, kemudian tanggal mulai saya ini adalah kita tuliskan. Nah, di sini saya mulai dari 2020, saya cari dulu. Kemudian 1 Januari. Nah, selanjutnya di sini 1 Januari 2020. Kemudian tanggal selesai, dikarenakan saya nggak pernah pindah, ini dari 2020 sampai dengan sekarang, ini adalah saya tuliskan yaitu untuk tanggal selesainya karena sekarang masih berlangsung ya. Ini saya masukkan yaitu di bulan terakhir dan tanggal terakhir di tahun ini. Kemudian untuk gaji pokok di sini kita tuliskan sesuai dengan yang kita terima ya. Dan kemudian di sini di bagian nomor ini kita masukkan nomor SK pertama yang di TMT ini. Kemudian tanggalnya, kemudian juga pejabatnya. Untuk pejabat ini adalah jabatannya, yaitu SK saya itu ditandatangani oleh yaitu kepala sekolah. Oke, saya tuliskan dulu. Oke, kepala sekolah. Kemudian untuk tanggal surat ini kita sesuaikan dan juga nomor suratnya. Nah, selanjutnya setelah kita isikan semuanya, maka di sini kita bisa upload, ada opsinya kontrak, bisa surat perjanjian kerja atau surat pengalaman kerja. Nah, sekarang ada perubahan yaitu sekarang ada surat pengalaman kerjanya ya. Jadi mungkin ini untuk mengakomodir teman-teman yang sudah terlanjur resume dan juga sudah terlanjur mengupload pengalaman kerja. Nah, kemudian untuk kita mengupload filenya, ini kita klik sini yaitu choose file ini teman-teman. Kemudian saya arahkan menuju ke filenya, kemudian saya klik open. Oke, sekarang sudah masuk ya. Ini sudah ada nama filenya. Kemudian terakhir kita klik simpan. Dan selanjutnya akan ada notifikasi yaitu berhasil tambahkan atau edit pengalaman kerja. Kemudian kita bisa klik baiklah. Dengan demikian saya sudah berhasil menambahkan riwayat pekerjaan sesuai dengan riwayat saya. Ini kita bisa melihat untuk pengalaman kerja atau berkas yang sudah kita upload. Kemudian di sini kita bisa mengubah juga ataupun juga untuk menghapus. Oke, kira-kira seperti itulah teman-teman untuk yang saya lakukan ya. Mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan untuk contoh teman-teman.